sekedar horor, tapi cerita yang berangkat dari hal yang dekat, cinta, rumah tangga, dan tekanan yang pelan-pelan mengubah semuanya. Karena di Kuyang, bukan cinta yang salah, tekananlah yang menjadikannya kutukan. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Baik, langsung saja kita akan memulai acara kita. Dan untuk yang pertama, kita akan mengundang tentunya produser kita. Beri tepuk tangan untuk Bapak Victor G. Pramusinto. Baik, Pak Victor, izin boleh kasih sepatah katakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua rekan-rekan media dan bagian media sosial. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang mau hadir di acara preskon launching trailer dan poster film Kuyang. Ini adalah langkah awal dari perjalanan Kuyang ke depan sampai nantinya akan masuk ke bioskop di tanggal 29 Januari 2026. Itu preskon ini merupakan starting point kita untuk memperkenalkan apa itu Kuyang. Sedikit cerita aja bahwa Kuyang di film Kuyang ini, di sini kita benar-benar mengupas lebih dalam tentang kisah dari Kuyang itu sendiri menurut urban legend atau menurut kepercayaan masyarakat khususnya Kalimantan. Ceritanya seperti apa, keseruannya seperti apa, horornya seperti apa, terornya, termasuk kisah cinta dan drama keluarga seperti apa, nanti kita bahas semua. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong untuk produser kita. Terima kasih Pak Victor. Nah, kalau tadi ini sudah ada sambutan dari Pak Victor sebagai produser, kita undang selanjutnya sutradara kita. Tepuk tangan untuk Pak Johansa Jubera. Sekaligus kita dengarkan sepatah dua patah kata dari beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gak perlu ngomong deh, tadi banyak banget ngomongnya. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah berkenan hadir di acara launching poster dan trailer kami. Ini bagian dari salah satu Universe Sarjana dan ini bagian kami untuk memberikan yang terbaik di produksi kami. Dan kami jamin nonton Kuyang ini gak akan ngecewain kalian. Itu aja sih. Boleh tepuk tangan dong kepada karya buat saudara kita. Sebelum saya lanjut ke talent, ini informasi yang saya dapatkan. Informasi benar valid sepertinya, yang pastinya valid dari beliau langsung, bahwa tiket di Kalimantan dalam 8 jam buka, ribuan tiket sudah habis terjual. Wow. Ya, jadi kita itu kan ada special show. Kotanya itu ada di Banjarbaru sama Tabalong. Kita buka kalau nggak salah sekitar 1000 kursi terbatas gitu. Dan kita juga nggak ngomong bahwa bakal ada pemain atau apa gitu. Tapi dalam 8 jam dibuka online, itu pun udah hampir 80%. Dan seminggu lagi padahal acaranya, sekarang udah nggak ada tiket dan banyak yang DM kita untuk cari tiketnya. Tapi kita bangga. Keren, tepuk tangan dong, luar biasa loh. Apalagi nanti kalau sudah launching ya. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama lebih mengenal lagi tentunya dengan para guest di film Kuyang ini. Tentunya kita akan undang satu persatu sekaligus memperkenalkan diri mereka berperan sebagai apa di film Kuyang ini. Kita undang yang pertama ada Gofar Dias. Tepuk tangannya ada mana untuk Gofar Dias. Halo, perkenalkan saya Gofar Dias. Berada memerankan sebagai pengawal untuk Bisa Saranjana 2. Terima kasih. Yang di Kuyang ya. Oke, selanjutnya untuk Selin. Boleh tepuk tangan untuk guest kita berikutnya. Boleh langsung berperan sebagai apa di film ini. Halo semuanya, saya Selin Afandi sebagai Ratu. Sebagai Ratu. Baik, tepuk tangan dong. Baik, selanjutnya kita undang, ini dia idola saya pribadi juga, ada Dayu Wijanto. Yang paling hebat. Pokoknya di mana-mana kalau ibu ini ada, udah emosi semua. Silakan ibu perkenalkan berperan sebagai apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari Wijanto berperan sebagai Rusmianti. Kayaknya enggak itu. Kayaknya yang sudah sono yang kemarin itu. Salah. Ya, salah. Yang kuyang. Saya berperan sebagai Haja Saidah. Kaya. Kaya. Oke, selanjutnya kita undang ada Acil Imas. Mana? Boleh? Masih lagi di luar. Oke, langsung kita berikutnya aja kita panggil. Oke. Sudah masuk? Ya, kita lanjut. Oci Rosdiana. Yes, berikutnya boleh tepuk tangan. Silakan Kak Oci berperan sebagai apa di film Goyang? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oci, saya di sini berperan sebagai Fauzia. Sebagai Fauzia. Selanjutnya Acil Imas. Tepuk tangan dong Ibu Acil. Silakan Ibu. Kalau nggak pakai ibu, kalau Acil. Oke. Acil Imas saja. Acil Imas saja. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acil Imas berperan sebagai Acil Imas. Cukup ya? Baik, selanjutnya kita panggil kembali geser kita Hasman Al Idrus. Dari mana? Sebelah sini. Tepuk tangan dong, ini ada di belakang sini. Kita berikan tepuk tangannya. Monggo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya Hasman Alidrus, seorang aktor dan juga penyanyi dari Malaysia. Tapi udah menetap di sini. Dan peran saya sebagai Rustam. Ya, Rustam. Sebagai Rustam. Oke. Baik, selanjutnya kita undang guest kita berikutnya Putri Intan Kasela. Boleh kasih mic-nya. Halo semuanya, Berperan sebagai apa di sini? saya Putri Intan Kasela berperan sebagai Rusmiati. Rusmiati. Baik, selanjutnya yang terakhir kita undang Rio Dewanto. Silakan. Boleh kenalan dulu katanya. Berperan sebagai apa? Halo semuanya, selamat siang. Saya Rio Dewanto. Di sini saya berperan sebagai Badri. Sebagai Badri. Boleh kasih tepuk tangan dan terima kasih. Inilah wajah-wajah yang akan membawa kita dari cinta ke tekanan sampai akhirnya semuanya berubah. Baik, para pemain sudah ada di sini. Lanjut kita akan masuk ke sesi launching official poster film Goyang. Kita berpindah sebelah sini semuanya, boleh. Baik, silakan teman-teman media mungkin yang mau ngambil gambar di depannya sini. Ya, ini akan kita geser agak ke tengah sedikit posternya. Terima kasih Pak Bumi. Udah cukup, itu aja belum habis. Makasih ya. Iya dong, nggak apa-apa. Silakan boleh juga dulu ini ke kanan. Oke. Kak, kita foto dulu. Teman-teman dari media. Oke. Dapat? Oke. Baik, cukup. Kita akan berpindah ke tempat tengah lagi karena kita akan sama-sama melihat ini dia launching trailer tentunya dari film Goyang. Boleh untuk guys boleh bagi dua, kiri dan kanan, sebelah sini dan juga sebelah kanan, silakan.
Baik, kita akan nonton trailer boleh? Mau di situ semua ya, teman-teman guys boleh? Ya, teman-teman media boleh siap-siap. Kita akan sama-sama simak. Ini dia, launching trailer film Kuya. Selamat menyaksikan. Matiin semua lampu. Mereka itu udah saling cinta. Lebih baik kita membantu dan menolong mereka saat itu terjadi. Bersedia menerima ilmu yang ini dengan segala konsekuensinya. Mungkin itu satu usulnya terus. Makanya kami punya rencana buat kamu dan Bagi. Rencana? Jalan satu-satunya. Bagi harus bagiin lagi. Ada bu yang pindah di kampung kita sini. Kita cek rumah Kembang. Kalau kita harus melihat kenapa-napa. Lagi sekali lagi kak? Lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oh, bukan sekali lagi katanya. Oke. Jujur Kapten, Mbak. Kau mau merusakan nasib berbilangan buahnya tuh. Mereka itu udah saling cinta. Lebih baik kita membantu dan menolong mereka saat itu terjadi. Bersedia menerima ilmu yang ini dengan segala konsekuensinya.
baru penayangan dari trailer ya. Tentunya makin seru kalau kita nontonnya full. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama melihat keseruan CGI, tapi kita baru saja melihat dunianya. Banyak yang pasti penasaran bagaimana menghadirkan sosok Kuyang yang terasa nyata dan sinematik ya. Izin Pak Jo boleh berada di tengah, Pak Jo. Ya, Pak Jo boleh berada di sini. Oke. Karena kita kan sama-sama menyaksikan beberapa tayangan lagi. Izin mikrofon untuk Pak Jo. Mikrofon buat Pak Jo tadi yang ada di situ mana kan? Ya, Pak Jo, izin. Apa sih tantangan paling besar saat membangun visual film ini, terutama untuk CGI? Ya, CGI-nya yang paling luar biasa karena kita ngerjain hampir setahun sebenarnya. Jadi kenapa film Kuyang itu lama banget? Karena salah satunya kita mau karena kan film Kuyang udah ada ya sebenarnya kan. Ada beberapa lah judul yang ada. Tapi saya yakin itu nggak terlalu otentik Kalimantan. Nah ini otentik Kalimantan. Pemainnya juga orang Kalimantan, dan Om Wio harus belajar bahasa baca ya Om. Dan di sini alhamdulillah pada saat tayang di Jam, semua yakin bahwa mereka itu positif dan ngeblend banget, bahwa kayak Om Wio, Om Degi itu jadi orang Kalimantan nggak diragukan banget gitu. Dan CGI-nya juga kita kerjakan sepenuh hati. Mungkin saya kasih tahu sebelum kita lanjut ke ini, aku ada video gimana effortnya kita membuat CGI di film ini. Mungkin kita matiin lagi lampunya kali ya. Silakan kalau teman-teman. Lampu mati. Jadi ini adalah bagian pekerjaan kami. Salah satunya adalah CGI. Kenapa? Karena film Kuyang tentunya harus disaksikan secara visual yang bagus. Mohon maaf ya kalau ini mungkin kurang karena layarnya kita kan proyektor, terus soundnya juga bukan sound standar bioskop. Jadi experience kalian di bioskop pasti akan jauh lebih lagi. Jadi ini saksikan dulu aja.
Gimana? Jadi kenapa mungkin goyang ini buat saya emosional ya, selain saya adalah dari Kalimantan dan ini adalah salah satu kerja keras kami, terutama di belakangnya ada kru film yang semuanya ada tim art, ada penyutradaraan, ada sound, ada make up, ada tim CJ, ada post-post, semuanya ada di sana. Jadi film ini tidak akan terwujud kalau nggak ada semuanya yang bekerja luar biasa, dan kita di Kalimantan sampai ya mudah-mudahan ini menjadi film yang bisa diterima dan disukai banyak masyarakat Indonesia. Tepuk tangan dong. Oke, kalau tadi sudah ada pertanyaan CGI ya Pak Jo, izin boleh tetap berada di tengah dulu begitu aja. Nah, ini kalau kita bicara tentang soundtrack, otomatis kan kita nonton tidak semerta-merta langsung kaget segala macamnya. Yes. Perannya, bagaimana peran musik dan soundtrack untuk menjaga emosi penonton sebelum terornya datang, khususnya buat penonton, gimana Pak? Nah, kebetulan kan Saranjana itu kan lagunya cukup viral ya. Iya. Kita mengingat pada saat Saranjana tayang, lagu itu kalau nggak salah diputar hampir 100 juta kali gitu loh di platform TikTok gitu, 100 juta kali, dan hampir sekitar kalau nggak salah itu 4,5 juta konten untuk menggunakan soundnya Saranjana. Iya. Nah, kali ini kita tetap bekerja sama dengan yang membuat Saranjana. Kita akan membuat lebih ikonik lagi karena kita berharap dengan nonton goyang ini tidak hanya nonton filmnya tapi juga lagunya, dan ingat irama di sini pun juga sama Melayu, irama Bajang. Kita mau dari latar, dari musik, dari cerita, dari bahasa, itu memang Kalimantan banget. Ya, dan kita bisa merasakan ya, dan kita saksikan lagi salah satu video klip soundtracknya. Selamat kasih. Matikan lagi? Yes. Matikan lagi. Sampai malam dan malam
lagi. Oke, terima kasih. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Ya, silakan teman-teman boleh disiapkan untuk bangku-bangkunya untuk para guest di sini. Yang pastinya aturannya seperti pada umumnya, sebutkan nama dari media apa dan nanti akan bertanya ke siapa, ya, dengan guest siapa tentunya. Saya berharapnya bertanya ke semua para guest satu persatu nanti ya. Jadi misalkan harus saudara Pak Jo, jangan ke Pak Jo semua biar sampai kebagian ditanyain, ya. Oke, dan juga tentu sebagai informasi bahwa presentasi kita tentunya tidak berupa fisik, yang pasti nanti berupa QR ya, yang nanti akan kita tampilkan barcode-nya untuk teman-teman media bisa langsung scan nanti dan bisa di share atau juga bisa dipublish di jam 7 malam nanti biar serempak semuanya ya. Baik, silakan teman-teman untuk bangku-bangkunya boleh disiapkan untuk teman-teman guest kita ya, teman-teman dari panitia. Iya, boleh izin Mama Dayu ya kan. Oke, silakan teman-teman. Baik, tunggu dulu teman-teman dari guys untuk tidak beranjak dulu sini karena ternyata masih ada satu lagi ya. Satu lagi soundtrack yang akan kita sama-sama saksikan ini di setup terlebih dahulu ya untuk mempermudah tentunya. Baik. Pak Jo, bisa lanjut langsung kita tayangkan. Baik. Kita matikan kembali izin. Ini soundtrack utama kita, judulnya Puyang, dan ini adalah bagian dari mangga Puyang. Nyalakan lagi lampunya, cukup. Baik. Dulu dong, dulu teman-teman media boleh tamu undangan. Baik, kita akan masuk ke izin para guest boleh langsung berada di depan yang di bawah, khusus guest para wanita cantik boleh, yang pria di atas. Kami silakan boleh. Silakan boleh menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Silakan, yang pria di atas ya. Pak Jo, Pak Victor, silakan. Oke. Iya. Budaya izin. Silakan, C. Baik, sudah berada di depan semuanya para guest. Silakan teman-teman dari media juga tamu undangan ya, terutama media. Silakan yang mau bertanya boleh. Silakan mic-nya boleh di teman ya. Silakan boleh teman-teman. Mana dulu? Oh, si Om dulu. Silakan. Silakan Om sebutkan nama dari media dan ingin bertanya ke siapa.
Terima kasih ya Om MC. Panggil gua Om. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang berkarya. Yang lain yang gak adanya tolong diam aja ya. Hal yang pertama, selamat untuk Johansa Jumran karena ini merupakan kearifan lokal gitu ya. Saya mengenal beberapa case-nya. Saya ke Rio Dewanto, seorang Purwokerto. Masih Purwokerto kan ya? Saya memastikan tadi untuk menggoogling gitu, jangan sampai Purwakarta gitu kan atau yang lain. Kemudian harus belajar bahasa Banjar, harus merasakan soto Banjar, dan kemudian Anda harus merasakan kultur orang Kalimantan yang beda dengan orang Jawa. Hal pertama adalah penyesuaian dari Rio untuk skenario atau untuk beberapa bahasa di film ini. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Rio, Kuyang ini kan tidak dengan Indonesia Barat tapi Indonesia Timur ya. Jarang saya mendengar Kuyang itu adanya di Indonesia Barat, tapi Indonesia Timur termasuk daerah saya. Tapi nama yang berubah, Popo dan Parakang gitu kan, atau Leak di Bali gitu ya. Punya pengalaman mistis apa dengan makhluk astral sejenis ini gitu loh, Rio. Sehingga ini kan fenomena baru ya buat Rio ya. Itu yang kedua. Jo, saya mau bertanya tentang begitu bangganya Anda dengan CGI. Otomatis kan production value-nya kan naik lagi nih bro. Kira-kira angkanya signifikan nggak dengan nilai yang kemarin kita diskusikan bahwa film yang baik harus dengan biaya yang baik pula, karena saya melihat ada beberapa hal yang walaupun itu trailer gitu ya, saya mencurigai film ini masih berkisar di bawah 5 dan 7 juta. Tetapi kalau misalnya Joe memastikan di atas 10 juta, hal yang menarik apa yang kemudian membuat kita terkesan ya Joe ya? Itu aja sih untuk Rio dan Joe. Selamat buat teman-temanku yang baik. Mungkin langsung dijawab. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bro Arul pertanyaannya. Siap, Bos. Yang pertama soal bahasa dan dialeknya itu saya punya waktu yang cukup lama untuk berproses dan selain proses reading, Uncle Joe di sini dia selalu hadir ketika kita lagi pendalaman karakter dan melakukan proses reading tersebut, sehingga ketika ada pertanyaan, ketika ada bahasa-bahasa di skenario yang tidak sesuai dengan pengucapannya, dia langsung merevisi langsung gitu di tempat, dan kita jadi nggak kehilangan arah. Kita tahu oh kita harus seperti apa, kita harus ini, dan apa yang harus kita lakuin. Kemudian ditambah film ini tuh personal banget buat Joe, saya bisa ngerasain karena dia dari Kalimantan, kita syuting di daerah tempat di mana dia lahir dan dia tumbuh besar, yang mana saya ngerasa bahwa film itu nggak selalu tersentralisasi di Jakarta aja, tapi bahwa teman-teman di luar sana punya kesempatan dan punya kreativitas yang luar biasa gitu, salah satunya di Kalimantan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pengalaman spiritual yang pernah saya alamin, alhamdulillah nggak ada. Meskipun saya waktu itu syuting di sana sekitar 1 bulan lebih, tapi yang saya rasain di sana malah kehangatan dari orang-orang yang ada di sana, dan dukungan yang luar biasa besar dari masyarakat Kalimantan. Dengan kedatangan kita tuh hampir tiap hari kita semua dikirimin makanan sama warga di sana, dari pagi, siang, sore, dan terima kasih banyak banget. Kadang-kadang sampai mubazir, kita bingung gitu jadi kita bagi-bagi lagi ke yang lain. Dan seru banget sih, kangen juga syuting di sana meskipun kita sebulan lebih di sana. Ya kalau dibandingin di sini, di sana nggak ada mall, nggak ada kafe, banyak kafe, tapi tetap menyenangkan gitu. Maksudnya orang-orangnya hangat dan suasananya juga enak ya, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Makanan yang ngangenin apa Jo? Makanan yang ngangenin soto Banjar sih, soto Banjar sama apa ya Jo? Ada ketupat kandangan. Ketupat kandangan, ya. Sama saya bingung di sana banyak kan itu Kalimantan ya, tapi warung Solo banyak banget. Iya kan, tiap meeting apa warung Solo. Oh iya.
Mungkin pengaruh Pak Jokowi kali ya. Oke, cukup. Dan pertanyaan buat Pak Jo mungkin langsung bisa dijawab. Silakan. Yang jelas di produksi Kuyang kita nggak main-main gitu. Aku tidak berbicara angka banyak, yang jelas ini produksi berkali-kali lipat dari Sarajana. Waktu pun berkali-kali lipat gitu. Bayar ongkio juga berkali lipat ya. Ya intinya dari segi pemain, dari segi kualitas produksi, kita juga pakai kameranya juga nggak main-main. Kita pakai Alexa 35 dan kita bawa, kalau nggak salah itu ya, bawa 1,5 ton ya peralatan khusus kamera doang, dan itu diterbangkan dari Jakarta ke Kalimantan. Karena jujur saking susahnya, sampai kita ekspor kamera 2 gitu ke Kalimantan, lampu dan sebagainya. Pokoknya kita bertonton barang kita ekspor dari Jakarta untuk ke Kalimantan. Karena memang keterbatasan di Kalimantan peralatannya gitu. Bahkan kita harus cari izin ke TPRI kalau salah. Sampai apa Mas Agung itu kalau nggak salah gensetnya kita harus pakai di TNI ya. TNI, saking keterbatasannya di Kalimantan. Nah itu dia maksud saya, kita yang berada di Jakarta mungkin dengan gampangnya mendapatkan sesuatu, tapi buat teman-teman yang di Kalimantan itu harus bayar mahal untuk hal-hal itu gitu. Tapi yang paling saya tidak main-main di film ini adalah semua set itu hampir 50-60% kita bangun. Rumah tadi, rumah yang dipakai kita bangun. Terus di dalam studio kita bangun lagi rumah untuk mendapatkan adegan-adegan yang memang saya pengen di kamera itu ciamik gitu. Dan alhamdulillah ketika kami tayang di Jam kemarin, dan itu adalah penonton pemerhati film semua, pecinta film lah orang di Jam itu. Bukan mereka itu bayar ya, gratis gitu. Alhamdulillah kami dapat positif, terutama dari segi pengadeganan, dari segi para pemain yang ternyata katanya sangat banjak banget gitu. Dan terutama dari sisi CGI tadi juga dapat pujian dari kritikus film-film, dan kami sampai detik ini merasa bahwa kerja keras kami dengan ketika menonton film ini mungkin kalian akan lihat gitu. Kalau angka saya nggak berani bilang bahwa ini, yang jelas ini berkali-kali lipat dari film Sarajana sebelumnya. Baik, tepuk tangan dulu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dari sini boleh ganti sebelah kanan, boleh? Maksudnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipa, pensiunan guru yang sekarang aktif di dunia seni dan nulis. Pertanyaannya mungkin sederhana ya. Apa ada ritual khusus nggak sebelum film ini dilaksanakan atau sebelum syuting film ini? Bisa ceritakan sedikit. Untuk Pak, pertanyaannya? Ya untuk Pak Jo dan mungkin teman-teman yang lain juga biasanya kan suka ada ritual pribadi ya, apalagi yang jadi kuyangnya gitu. Terima kasih. Silakan yang mau jawab Pak Jo. Mungkin karena saya kamsi kali di sana. Jadi aman-aman baik ya gitu. Jadi sebenarnya ya kita membuat film horor bukan berarti kita melaksanakan adegan horor sih sebenarnya gitu loh. Kita bikin horor benar-benar bikin untuk hiburan, benar-benar kami ingin berkarya, mungkin kayak ibu seni juga sama gitu. Kita memang berkarya. Jadi kita di film ini semuanya nggak ada ritual-ritual sesat ya. Jadi nggak ada, semua pemain ini benar-benar Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa kepada dengan agama masing-masing. Kita menjalankan, terus yang pasti kita menghormati lokasi kita berpijak, lokasi kita berada, dan itu memang maksudnya memang kita dimanapun tempat kita berpijak ya kita hormatin gitu. Jadi nggak ada ritual khusus sebenarnya Bu. Istilah kata hanya izin yang pasti ya. Itu kan ada orang ada izin secara pemerintah, ada juga izin secara warga gitu. Jadi karena itu didukung juga, sehingga efeknya apa? Ya kita dapat makanan terus ya Bu tiap hari ya. Pokoknya makanan itu nggak henti dari awal sampai akhir itu. Mending kalau makanannya cuma dikasih cuma 1-2 buat Rio gitu. Enggak, dikasihnya semua kru. Dikasihnya itu bisa, misalnya anggap lagi nih ya, dikasih sate-satean itu bisa sampai 100 tusuk. Nasi bakar itu sampai 70. Benar, itu luar biasa. Saya terima kasih banget sama warga Kalimantan yang bikin kita gemuk selama di sana ya. Baik, sepertinya mohon maaf Ibu terinspirasi dari sesajen itu ya Bu ya. Sepertinya saya bayangkan gitu. Ya.
Oh iya, karena berhubung yang bikin ya akasi, jadi aman Bu. Ya, tidak ada ritual, bismillah aja lillahi ta'ala. Oke, para tanya selanjutnya. Oke, ya, silakan. Ya, Abang Joni Iskandar silakan. Bukan ya, kopinya doang. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Topan dari Media Historika Film. Aku ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk Kak Hasman, Kak Oci, dan Kak Intan, scene paling berkesan dalam hidupmu ketika syuting film Kuyang ini bisa diutarakan dalam 1 kata saja supaya nggak spoiler. Yang kedua, buat Ibu Dayu. Ibu Dayu kan di sini jadi aktor tetap DHF ya. Apakah ada pressure? Apakah ada pressure untuk memainkan film dari Kuyang ini? Dan tantangannya apa menjadi Ibu Hajah Saidah ini? Terima kasih. Baik, oke, silakan yang mau jawab dulu siapa? Mas silakan. Oke, apa yang berkesan di dalam film ini dari saya itu enggak spill ya, tapi saya mau ngomong waktu syuting itu saya kecebur dalam sungai. Kecebur? Ya, kecebur. Oke. Dan dia nggak bisa berenang. Ya, dan nggak bisa berenang. Dalam banget. Dan saya nggak khawatir nyawa saya ya. Tapi alatnya kan kita tahu, kita ekspornya dari luar dari Jogja ya, dari Jakarta ke sana. Jadi kita tahu barang-barang di sana itu susah mau dapat. Jadi soal nyawa itu ya masih sayang sih nyawa saya. Oh iya, oh saya pikir begitu. Cuman kita takut itu ya, barang-barang itu aja. Ya. Jadi kecebur lah. Kecebur. Kecebur. Dan Asman kan orang Malaysia sebenarnya. Ya, iya. Dan itu sebenarnya susah kalau saya sendiri, kalau mungkin dari orang Indonesia juga tahu bahasa Banjar itu memang bahasa yang susah ya kalau kita mau ngomong. Ada yang bilang bahasa Banjar itu sama persis kayak di Malaysia. Sebenarnya enggak. Jadi bahasa Banjar itu memang saya belajar langsung dari peran-peran dari orang lokal Banjar kayak Aceh Limas sama sutradara juga, karena dia waktu dikasih skripnya itu emang skripnya harus campur bahasa Jakarta ke nasional ke bahasa Banjar. Tapi saya minta ke sutradara, bisa nggak kalau kita ganti bahasanya itu full bahasa Banjar buat saya. Jadi karena itu satu tantangan yang saya mau gitu. Jadi alhamdulillah lancar. Ya, lancar. Baik, silakan tinggal di Banjar ya. Oke. Selanjutnya, takutnya pengen tinggal di Banjar. Selanjutnya silakan yang ditanyakan. Oke, gimana kesannya? Mungkin aku syuting nggak terlalu lama berada di sana dibandingkan sama teman-teman yang lainnya. Aku cuma beberapa hari dan sangat berkesan menurut aku. Dari semua scene yang aku lakuin juga berkesan, sorry ya, Irus. Ini agak takut sih sebenarnya sebelah Irus ya. Iya, gak apa-apa, dibelain kan ibu mertua. Ya udah mertua belum jatuh. Semuanya menurut aku scene-nya berkesan dan kebetulan sini aku juga belajar bahasa Banjar sedikit. Walaupun waktu mau take nggak full semua bahasa Banjar, tapi kayak aku takut salah pengucapannya. Cuman untungnya kan emang Mas Jo selalu mendampingi dan pakai earphone, takutnya salah gitu tiba-tiba Sundanya keluar kan kalau mungkin ya gitu. Tenang-tenang barunya. Tenang-tenang. Nah, di sini tuh aku yang sampai sekarang masih ingat tuh bujur mana, bagayaan, bungas, masih ingat beberapa gitu. Ada dia nyebutin. Iya, tapi jangan banyak ya spoiler. Itu aja sih. Jadi intinya ya semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Selanjutnya, silakan. Kalau bagi saya sendiri yang berkesan itu sebenarnya semuanya, karena kan 21 hari syuting ya, dan saya tuh selalu ada tiap hari kayak gitu. Dan ya, dari pagi sampai malam itu selalu saya ada. Terus kalau yang paling berkesan sebenarnya itu pas masuk Gentong. Jadi itu tuh jam 3 pagi ya Mas Jo ya. Jam 3 pagi masuk. Dan dihanyutin di sungai. Iya, dan dihanyutin di sungai gitu. Tapi alhamdulillah juga aman karena juga di sebelah kanan kirinya ada akapsi yang menjagainya. Tapi itu yang paling berkesan sih. Tengah malam dingin-dingin masuk ke Gentong, di dalam gentongnya ada air dan dilarutin di sungai gitu aja. Bisa berenang tapi ya? Alhamdulillah bisa. Bisa, oh maaf, bisa ini bisa. Oke, berarti yang ditanya tentang kesannya sudah ya. Tinggal ke ini ya, senior ya.
Orang kaya, hajat. Ritualnya kalau ini Ibu, kalau Budayu ritualnya baca Yasin 3 kali, Waqiah gitu, barok. Silakan Budayu. Mas, ya saya pengalaman. Kalau ditanya mengenai pressure, salah satunya ya, pressure-nya pasti ada. Berat. Berat karena bukan cuma karena saya harus berbahasa Banjar, walaupun Mas Jo mengatakan bahwa udahlah Saida itu orang kaya yang berkelas, dia nggak perlu terlalu Banjar, tapi tetap banyak sekali bahasa Banjar dan ya alhamdulillah kemarin dijawab sampai ada ujian alhamdulillah. Yang menjadi pressure yang lain adalah sebenarnya ini sedikit spoiler buat teman-teman mungkin ya, maaf. Saida itu adalah kunci di sini. Wih, tetap, always. Setiap film pasti. Nah, masalahnya apa? Kalau tidak ada tekanan dari sini, ini nggak macam-macam. Coba itu. Saida pas itu. Jadi bagaimana membangun seorang Saida masuk ke jiwanya Saida, tetap dengan gayanya dia yang berkelas, gayanya dia ngomong. Sepanjang film tidak ada Saida itu teriak-teriak, tidak ada. Saida dengan kalimat yang sangat lembut, halus. Paling kesel kayaknya. Tapi waduh nyelkit banget, nah itulah. Iya. Karena memang dia sekali lagi Saida itu adalah karena tekanan dari dia, mantunya.